pas aja udah bagus gitu, otaknya pas-pasan. Anak lu goblok lu juga gitu. Maksudnya gitu. Sorry lu goblok sih, jadi nggak bisa parenting. Nggak salah, disuruh minta maaf. Lu salah, disuruh minta maaf. Kalau menurut lu nih, kalau anak lu nggak bisa di akademik, tapi dia bisa di atletik, non akademik lah ya. Non akademik lah gitu. Itu gimana? Ini lucu nih. Tapi bagaimana peran orang tua itu ngebentuk anak? Kalau memang dari dulu lu didiknya apa-apa semuanya boleh, apa-apa semuanya boleh, ketika dia mendapatkan satu larangan, dia gimana cuy? Nah itu dia. Malah kebanyakan yang soft parenting ini juga kadang tuh menghancurkan anak sendiri. Lu tahu ada guru yang nampar anak sekolah. Nah terus gurunya dikeluarin kan? Itu ada. Ya. Ada juga yang nampar anak sekolah karena dia ngancurin gerbang sekolah anaknya. Ditampar. Pantes ditampar atau dihukum lah. Iya, dihukum lah. Nah, orang tuanya tiba-tiba datang nerjang, terus dia bilang, saya aja nggak pernah mukul anak saya. Bohong. Mungkin tidak secara beneran, mungkin tapi di skenario pikiran kan ada ya. Iya, mungkin nggak pernah mukul yang sampai gimana banget. Justru karena anak lu nggak pernah dipukul, jadinya kayak begitu. Iya. Nah ini sih maksudnya, sebenarnya kita bukannya against soft parenting atau kita against VOC. Ya. Tapi yang namanya pengajaran setiap generasi atau setiap orang tua pasti kan ada yang bisa diambil baiknya, ada yang bisa diambil buruknya. Betul. Ya gak sih? Kalau menurut gue ya selama lu balance, selama lu memberikan kesempatan anak lu untuk berkembang tapi dengan boundaries yang ada, dengan lini-lini yang ada, itu anak pasti berkembang. Nah, masalahnya yang kayak kita bilang tadi, demam, kebanyakan main handphone. Nah, kan itu salah satu yang tidak sinkron ya. Betul. Sesuatu yang kita bahkan tidak salah, kita disalahkan gitu. Nah, itu dia. Itu kan salah satu parenting yang melenceng sebenarnya kan. Betul. Lu waktu masih kecil atau 6 tahun, 7 tahun, otak lu tidak bekerja dengan baik kan. Otak lu pasti menerima informasi apa aja. Betul. Atau trauma apa aja. Saat lu nggak salah, lu diomelin. Iya. Lu salah, lu diomelin. Itu kan yang bikin anak jadi, aduh ini gue masih ngapain gitu, mana yang bener mana yang salah. Lu mau gue ngapain, nanti pas jadi gedenya siapa cuma begitu doang. Kagak ada kreativitas. Lu bayangin aja, lu nggak salah disuruh minta maaf, lu salah disuruh minta maaf. Jadi bingung. Orang tua nggak pernah mengajarkan terima kasih dan juga tolong. Itu yang gue rasakan ya sebagai barista ya. Iya. Lu cuma ngajarin maaf aja pokoknya. Maafnya itu pun ke lu doang. Orang lain nggak usah. Lu cuma ngajarin maaf aja pokoknya. Lu pokoknya salah aja. Ya itu. Tapi cuma ke lu doang. Sisanya tolong, terima kasih, kagak ada. Dia nggak ada minta tolong, dia nggak ada bilang terima kasih, dia nggak ada kasih realita yang sebenarnya. Kalau lu misalnya berusaha, lu mendapatkan hal baik, lu misalnya nilai lu bagus karena lu belajar apa segala macam, dikasih hadiah. Ada yang kayak begitu, tapi ada juga yang nilai lu kurang ini. Iya betul. Padahal pas aja udah bagus gitu, otaknya pas-pasan. Anak lu goblok lu juga gitu. Maksudnya gitu. Anak lu kan kocak dari lu juga. Nggak salah. Abis itu gen itu kan nurun kan. Lu abis itu dia udah berusaha, nilainya pas-pasan, itu buat anak goblok atau orang tua goblok, ya itu pantas. Lu harusnya kasih, sorry lu goblok sih, jadi nggak bisa parenting. Ini menarik sih, kita switch topik dikit deh. Ini menarik. Kalau menurut lu nih, kalau anak lu nggak bisa di akademik, tapi dia bisa di atletik, non akademik lah ya. Non akademik lah gitu. Itu gimana? Ini lucu nih. Ini kejadian sama gue, lucu banget ini. Gini, gue udah bikin konten nih di konten gue sendiri. Oke. TikTok gue sendiri. Orang tua ngeliat anak muda di TV nih.
Saya gila ya, muda udah sukses, tenar. Kamu di sini-sini aja. Pernah digituin nggak kalian semua? Kalian semua pernah nggak digituin? Sekarang gitu dulu. Kalian semua pernah nggak digituin? Hebat lu, dia bisa masuk TV Iya, lu dia bisa gitu masuk kan. TV, hebat, apa segala macam. Coba lu bilang, ya udah Pak, aku yang bakal masuk TV, aku bakal belajar acting. Kalau nggak dijitak, lu nggak bakal dijitak, yakin gue. Janganlah kamu acting, masa depannya di mana gitu kan. Minimal S1 di zaman sekarang, S1. Sekarang kan ada banyak pekerjaan-pekerjaan di luar akademik gitu. Iya. Dan lebih menghasilkan. Kayak kita bikin konten ini, lu pikir buat apa? Duit. Walaupun nggak ada. Iya, nggak ada juga gue bikin aja terus. Duit Betul. intinya. Heeh. Kan intinya ujung-ujungnya duit. Iya. Udah. Lu ujung-ujungnya kan duit. Bener. Semua kan duit. Lu bilang, aduh dia tenor ya. Giliran kita mau jadi kayak dia, nggak boleh. S1. Betul. S1 apa? Bisnis. S1 apa? Akuntansi. Apa kayak lawyer. Jadi ini apa, ngambilnya tuh yang aman-aman aja gitu kan. Yang emang udah terlihat di dunia ini tuh, oh perlu akuntan, oh perlu kayak kita HR, perlu gini. Ya udah segitu-gitu aja gitu loh. Lucu, tapi dia pengen kita sukses dan dia membandingkan kita sama yang di TV. Nah itu Kan lu bayangin e-sport. Gue tanya sama kalian, seberapa banyak orang di sini yang main e-sport atau main Mobile Legends dah? Seberapa banyak orang di sini yang jago main Mobile Legends, terus ditolak mentah-mentah sama orang tua? Pak, aku mau ikut e-sport, aku mau ikut timnya RRQ. Nggak usah ikut timnya. Lu tanding aja udah digebukin. Tanding doang, tanding antar sekolah. Kayak gitu, iya. bener. Paling tanding di luar sama teman-teman leha-lehanya, belum sampai pro. Digebukin lu. Apaan sih? HP mulu, game mulu. Lucu. Lu gila, gue pusing ngeliat orang nge-spill mereka punya gaji di e-sport. Emang mantep ya. Iya. Apalagi bonusan kalau menang ya. Bener. Lu bayangin aja. Mereka berawal sama kayak kita. Belum sarjana atau misalnya kita lagi kerja sambil ya kan sebenarnya itu hobi ya. Nah, maksudnya itu berangkat dari hobi gitu loh. Bro, dulu tuh e-sport digaji 200.000, 400.000, naik ke 2 juta. Sekarang Nggak usah sekarang, 5 tahun lalu, 6 tahun lalu, miliaran. Lu live stream aja dapat miliaran. Bener. Nggak usah gue sebut orangnya siapa yang dapat miliaran nih. Orang-orang yang e-sport pasti tahu. Ya kalau yang mengikuti mah tahu lah. Iya, maksudnya kan kayak gitu-gitu. Itu kan kemampuan non akademik gitu. Yang sebenarnya banyak orang tua tuh yang mungkin bisa dibilang balik lagi ya ketakutan itu ya. Kayak aduh, kalau lu nggak sarjana, kalau lu nilainya jeblok, lu tuh dianggap bego. Lu tuh dianggap nggak punya otak. Nah, padahal kan sebenarnya value seseorang itu nggak cuma dari situ. Memang lu harus pintar ketika diajak ngobrol, iya, karena itu menunjukkan value pertama lu untuk lu kenalan sama orang apa segala macam. Tapi kan banyak dari hobi itu yang bisa lu ambil gitu loh. Lu e-sport, lu main game, lu belajar apa? Koordinasi tim. Lu belajar apa? Lu belajar komunikasi. Lu belajar strategi. Dah, kan masalahnya yang bisa dibanggain Gen X cuma pinternya mereka doang. Iya, dan banyak yang nggak pinter juga kan. Itu yang mereka banggain, kebodohan mereka sendiri. Ya maksud gue gini loh, masa lu mau pukul rata gitu loh. Dan sebagai Gen Z gitu ya, bukannya gue ngebela atau gimana sih. Memang ada beberapa yang menurut gue overreact. Sebagai Gen Z, overreact. Itu ada pasti. Ada lah, banyak banget. Tapi ya balik lagi ke utama kita tadi. Dia diajarin gak cara ngolah emosi? Ya dong. Ya, yang ujung-ujungnya salah. Orang tuanya. Mau gimana pun namanya anak, berbentuk seperti apapun. Anak itu kan, kalau kita bilang itu AMT ya. Amati, tiru, modifikasi. Ketika dia sudah mengamati yang jelek-jelek, dia akan ATM dong, ATM. AMT tadi dulu. Oh salah ya. ATM.
Amati, tiru, modifikasi. Ketika anak itu masih kecil, mereka mengamati doang. Cuma bisa ngeliatin, oh ma bapaknya begini, ma bapaknya begini. Tiru. Ya udah mulai bisa jalan, udah mulai bisa ngomong, udah mulai bisa ngambil barang, dia ngikutin. Baru setelah itu dia keluar sana, dia pergi ke sekolah, dia pergi ke tempat les, dia pergi eskul. Itu udah modifikasi. Oh, ternyata boleh ya begini ya. Oh, gue coba deh begini. Gue coba deh di rumah begini. Udah kena omel apa segala macem. Tapi teman-teman gue oke kok di sekolah begitu. Nah, jadi alhasil apa? Di depan orang tua mereka berbohong, di luar sana mereka begajulan. Nah, itu yang bikin repot di saat lu sebagai manusia, nggak cuma Gen Z doang, sebagai manusia lu lolos sekali, lu bakal lolos berkali-kali. Itu. Lu bakal ketagihan lah untuk bisa lolos selanjutnya lagi, lolos selanjutnya lagi. Oh, nggak apa-apa, oh nggak masalah, ya itu yang akan dilakukan terus gitu loh. Yang ini aja nggak masalah kok. Maksudnya kayak begitu. Dan ayolah, gue udah bosen denger orang ngomong salah Gen Z, Gen Z sekarang ini apa segala macam. Gue nggak ngerti cara pandang mereka, cara pikir mereka. Gak mungkin mereka mikir kita masih sperma itu udah punya pikiran sendiri. Nah, itu. Harusnya nggak mungkin. Nggak mungkin. Tapi nggak tahu ya yang ngomong gitu ya. Ya, kita nggak tahu secara ilmiah. Kayak aneh aja gitu. Apa-apa lu salahin Gen Z. Iya. Apa-apa lu salahin ini. Lu nggak melihat yang di belakang mereka gitu ya. Lu nggak melihat, ya mungkin itu buzzernya mereka ya. Lu melihat dong, lu buka mata lu dong. Ini manusia. Lu anjing, kalau anjingnya gigit, lu salahin pemiliknya. Lu nggak salahin anjingnya. Ini manusia loh. Manusia ini buruk nih. Atau ya beginilah. Lu salahin dianya langsung. Iya. Maksudnya aneh, miris, sedih menurut gua. Terlalu kacau. Apa ya kalau gue bilang tuh kayak mendingan orang tua yang negor gak sih daripada orang lain? Bener. Iya kan? Iya. Kayak lu iyain semua keperluan anak lu, atau lu terlalu strict sama anak lu. Kalau lu terlalu strict, anak lu bakalan kayak iya terlalu lembut. Gemulai. Gue nggak ngomong gemulai lah, maksud gue terlalu apa ya? Bencong lah. Itu terlalu kasar sih. Oh, iya.